Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matharatun lil fam, mardatun lir rabb. Jadi siwak itu adalah membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah. Di sini keutamaannya dan di sini manfaat keutamaan yang kembali pada diri kita yang bersiwak dan keutamaan yang kembali kepada keridhaan Allah, syariat kita, diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatnya banyak. Manfaat duniawi, kemudian manfaat ukhrawi. Duniawi, ukhrawi, duniawi, ukhrawi. Dunianya sebab kita dan ukhrawinya adalah tentu mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala yang mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kebaikan, jadi tentu orang yang haus dengan kebaikan dan amal soleh tentu ini tidak mengabaikannya. Ya. Ya. Insyaallah ya, tentu juga nanti Pak ada manfaatnya kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Termasuk nanti orang-orang yang dekat dengan kita. Di kitabnya Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syarhul Mumti ala Zadil Mustaqni, ini beliau sangat jelas menjelaskan. Ini satu kitab yang sangat bagus, nasyara dari kitab yang ditulis oleh Imam Syekh Al-Utsaimin ini sangat bagus. Beliau ulama kekinian yang temporer yang sangat menggabungkan dari berbagai ilmu, baru dia mensyarah itu luar biasa pembahasan kitab Syarah Mumti ya, ala Zadil Mustaqni. Ya, kemudian hukum bersiwak jelas ini adalah ada mengatakan sunnah dan ini pendapat lebih sahih insyaallah, lebih rajin insyaallah. Sunnah ya, sunnah ya. Kemudian waktu untuk bersiwak ini ada, kalau kita kumpulkan hadis-hadis ini banyak. Salah satunya kita berwudu, kita sudah sampaikan tadi. Kemudian ketika sholat, nah ini. Jadi ada orang Pak ketika mau sholat langsung keluar itu. Ya, laula an asyukka ala ummati aw ala nas la amartuhum bisiwak ma'a kulli salat. Ma'a kulli salat. Di sini sebutkan bisa sholat wajib, bisa sholat sunnah. Dia ya, kalau ada yang bisa bawa itu silakan. Itu bagian daripada mengamalkan hadis Nabi SAW. Ya, itu bagiannya bagus sekali. Teman-teman kita selain dari jamaah tabligh itu banyak yang pakainya. Ya. Dan ini riwayat Al-Bukhari. Jadi bisa bermakna bahwa mengamalkan hadis tadi yang di pertama, ketika kita mau wudu langsung sholat, itu sama maknanya. Ketika kita berwudu baru langsung sholat, itu sama makna. Tapi mungkin kadang-kadang kita itu memang khusus siwaknya untuk sholat, bukan untuk yang lain ya. Kemudian disebutkan ketika membaca Al-Quran ya, innal abda idza qama yusalli atahul malak. Jadi seseorang hamba apabila berdiri salat itu datang malaikat kepadanya. Faqama halfah, itu malaikat berdiri di belakangnya. Kemudian yastami'ul Quran, dia mendengarkan bacaan Quran itu malaikat di dekat kita. Wa yadnun, dan dia malaikat itu terus mendekat. Fala yazalu yastami wa yadnu, dan malaikat itu terus mendengar dan terus mendekat dan terus mendengarkan dan mendekatkan hatta yadafa, bahkan malaikat itu meletakkan mulutnya ala fai ya, ala fai itu ketika meletakkan mulutnya di mulutnya orang yang baca Al-Quran itu, berarti mendekatkan mulutnya dengan mulutnya orang yang baca Quran itu ya. Fala yaqra ayata illa kanat fi jawfil malak ya, maka tidaklah dia membaca ayat itu
kecuali malaikat itu terus berada di sisinya. Ini menunjukkan bahwa beda pahalanya orang yang baca Quran bersiwak dengan tidak bersiwak. Tetap boleh, tetapi lebih tinggi pahalanya jika kita dahului setiap sebelum mengaji siwak. Setiap sebelum mengaji siwak. Ternyata ada malaikat khusus yang mendekati dan memperhatikan ini sampai mendekati itu, mendekatkan mulutnya malaikat dengan mulutnya orang baca Quran itu. Bahkan itu ada yang di tempat hadis yang mengatakan la tata'azza kama yata'azzal malaika. Jangan engkau menyakiti orang sebagaimana sungguh malaikat itu tersakiti sebagaimana juga kita menyakiti orang lain. Kalau kita bicara di depan orang Pak tidak pernah sikat gigi, orang lain itu sakit, maka malaikat juga sakit. Kalau kita baca Quran baru ada malaikat. Bisa bayangkan Pak, malaikatnya pergi. Malaikatnya pergi maksudnya apa? Rahmat Allah melalui malaikat itu hilang. Nah, bagaimana dengan innallaha wa malaikatah? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusallun, bersalawat kepada orang-orang yang salah satunya amalan-amalan soleh. Bagaimana dia mau bersalawat kalau dalam keadaan dia tidak pernah sekali? Ini hadis dari Ali bin Abi Thalib, disahihkan oleh ahli hadis, meskipun ini riwayatnya dari sahabat, dari perawi, dari penulis kitab Al-Bahaqi di kitab sunannya. Yang keempat, ketika masuk rumah, Aisyah ditanya, sa'altu Aisyah qultu, saya bertanya kepada Aisyah, bi ayyi shay'in kana yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang paling pertama Nabi lakukan? Apa yang pertama Nabi lakukan kalau dia masuk rumah? Iza dakhala baitah. Apa yang pertama Nabi lakukan kalau beliau masuk di rumahnya? Qalat, kata Aisyah mengatakan bisiwak. Ternyata Pak, Nabi kalau masuk rumah, tentunya di sini, kalau dia dari jauh, dia baru ketemu dengan pasangannya, maka dia tidak langsung pergi bercanda dengan istrinya, tapi pergi cari sikat gigi. Gimana bapak-bapak? Ternyata Aisyah cerita suaminya, boras suaminya, kalau dia masuk rumah Pak, masuk rumah ini maksudnya tentu kita bisa paham Pak, tidak semua masuk rumah langsung sikat gigi, masuk rumah sikat gigi, tidak. Dimaksud di sana masuk rumah khusus. Nabi misalnya dari jauh, sebagaimana kita ketahui giliran-giliran istri Nabi itu mendapat giliran. Maka Aisyah menceritakan, Nabi menemui saya, apa yang pertama dilakukan Pak? Cari sikat gigi, siwak. Saya tidak tahu kalau zamannya Baitur Rahman ini apa tuh yang dicari. Apa yang dicari? Ini hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Al-Miqdam bin Surai dari juga ayahnya. Yang kelima, ketika hendak salat malam, berarti bangun tidur ini. Ketika salat malam, hendak salat malam, salah satu pekerjaannya para nabi dan rasul, bahkan nabi itu wajib Pak salat malamnya. Ketika ayat misalnya wa minal lail fatahajjat, itu adalah ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muzammil qumil lail, itu wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti turun ayat wajibnya kemudian pada akhirnya menjadi apa? Sunnah. Ketika sunnah, apa yang Nabi lakukan ketika sebelum dia salat malam? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama minal lail yasusu fahu bisiwak. Ternyata beliau membersihkan giginya dengan bersiwak sebelum salat malam. Itu Nabi. Karena memang kita tahu bagaimana kalau kita sudah bangun tidur. Termasuk di sini yang kalau kita kumpulkan riwayat lain, itu dianjurkan juga kalau memang lama tidak bicara Pak. Jadi kalau lama tidak bicara lalu kita tiba-tiba mau bicara, hendaknya sikat gigi. Adakah waktu-waktu yang terlarang dalam bersikat gigi?
sebenarnya tidak ada dalam artian bersiwak semua waktu. Ini yang lebih dipetankan. Ada memang hadis itu, la tasawwak, jangan engkau bersiwak iza sumtu, apabila kalian berpuasa, apabila hendak matahari itu sudah sore, sudah menjelang berbuka, dilarang oleh Nabi. Tapi hadis itu diperselisih oleh ulama tentang kesahihannya. Ya memang kalau sudah mau, kalau salah satu yang berbau itu Pak pada saat kita berpuasa, tapi sesungguhnya bukan sumbernya di sini, dari sumbernya ya lambung kita yang kosong, maka itu bisa lebih banyak menimbulkan bau. Tapi Nabi memuji di sini bahwa baunya orang berpuasa saya lebih suka daripada ya bau kasturi. Tapi jangan sengaja tidak sikat gigi Pak, mentang-mentang mau bau kasturi. Bukan bau kasturi nanti dapat kalau mau ketemu dengan istri, tetapi bau yang lain-lain. InsyaAllah seperti itu saya kira ya mas sekalian.